Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua siswa kami, dan anak-anak kami yang sayangi. Pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiklah kita akan mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai pembelajaran kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu Tuhan. Ajari kami ya Bapa, supaya kami dapat memahami arti sabda yang akan Engkau sampaikan pada hari ini. Inilah doa kami Bapa, dalam Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadah. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada satu orang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, nah sebagai inti daripada renungan kita hari ini, ya menjelaskan bahwa ada rasa ketakutan saat kita mewartakan Injil. Mengapa hal ini terjadi? Karena biasanya kita mewartakan Injil dengan bertumpu pada kekuatan kita sendiri, yakni pengetahuan atau kemampuan kita untuk berbicara. Nah, lalu Rasul Paulus menegaskan bahwa yang pertama-tama menjadi penggerak dalam pewartaan adalah Roh Allah atau Roh Kudus sendiri. Roh Kudus adalah jiwa gereja. Kata Santo Paulus 6,
dalam himbauan apostolik mewartakan Injil. Jika Roh Kudus menaungi kita, maka mewartakan kabar baik menjadi sukacita kita. Dan Santo Paulus 6 juga menegaskan, persiapan yang paling sempurna pun dari penginjil tidak akan menghasilkan apa-apa bila tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, dialektik kita yang paling meyakinkan pun tidak punya daya atas hati manusia. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, sejauh manakah kesadaran kita akan peran Roh Kudus dalam mendampingi kita untuk mewartakan Yesus dan Injilnya? Demikianlah sabda Tuhan. Baik, mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang begitu indah pada pagi hari ini, di mana Tuhan kami diajarkan supaya kami selalu mengundang Roh Kudus untuk menuntun kami di dalam menaungi hidup kami sehari-hari. Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran. Kiranya Engkau urapi mereka Tuhan, satu persatu anak-anak kami, supaya mereka dengan semangat dan sehat untuk mengikuti pembelajaran kami hari ini Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami sampaikan dengan peran-peran Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.